7 kebiasaan toksik yang harus dibuang. Bukan hidupmu yang sulit, tapi kebiasaanmu yang memperumit hidupmu sendiri. Menurut Brianna Wiest dalam The Mountain Is You, sebagian besar penderitaan manusia berasal dari pola yang tidak disadari. Ia menyebutnya sebagai self-sabotage atau sabotase diri, dan bentuknya paling sering berupa kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Sementara Mark Manson dalam The Subtle Art menulis bahwa penderitaan bukan berasal dari masalah, tapi dari pilihan kita dalam respons masalah. Salah satunya adalah membiarkan kebiasaan buruk hidup terlalu lama. Kita bangun tidur, langsung buka HP. Scroll berita yang memicu stres. Buka Instagram, bandingin hidup sendiri dengan pencapaian orang. Lalu tanpa sadar hari sudah terasa berat bahkan sebelum benar-benar dimulai. Contoh kecil itu menunjukkan bagaimana kebiasaan toksik menyusup dalam rutinitas kita. Tidak kelihatan berbahaya, tapi kalau dibiarkan, bisa jadi akar kecemasan, perasaan tidak cukup, dan kelelahan mental. Masalahnya, kita terlalu terbiasa dengan kebiasaan ini sampai tidak sadar bahwa kita sedang menyakiti diri sendiri secara pelan-pelan. Sebelum lanjut ke pembahasan, ini waktu yang tepat untuk kamu mendapatkan video-video terbaru lainnya dari kami. Silakan subscribe channel seputar logika. Terima kasih. Mari kita lanjut ke pembahasan. Berikut ini adalah 7 kebiasaan toksik yang sering dianggap biasa, padahal justru perlu kamu buang kalau ingin hidupmu lebih sehat secara mental dan emosional. 1. Menunda hal penting sampai merasa tertekan. Brianna Wiest menyebut menunda sebagai bentuk penolakan terhadap tanggung jawab diri. Kebiasaan ini bukan sekadar kurang disiplin, tapi seringkali merupakan bentuk ketakutan terhadap kegagalan atau kesempurnaan. Akhirnya, kita membuat diri sendiri stres dengan menumpuk beban di menit-menit terakhir. 2. Mengukur harga diri dari validasi orang lain. Mark Manson menjelaskan bahwa jika kamu mengukur nilai dirimu berdasarkan opini orang lain, kamu akan hidup dalam tekanan konstan. Ini kebiasaan yang terlihat kecil, seperti selalu cek likes atau berharap pujian, tapi dampaknya merusak rasa percaya diri dan keaslianmu. 3. Menghindari konflik dengan menyenangkan semua orang. Kebiasaan ini sering disalahartikan sebagai kebaikan hati. Padahal dalam jangka panjang, kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Wiest menulis bahwa pola people pleasing adalah bentuk self-abandonment. Kamu meninggalkan dirimu sendiri demi diterima orang lain. 4. Terlalu keras menilai diri sendiri. Manson menekankan bahwa sebagian besar penderitaan emosional datang dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Kebiasaan menyalahkan diri saat gagal, membandingkan diri terus-menerus, atau menganggap diri tidak cukup layak adalah bentuk kekejaman yang tak terlihat tapi terasa dalam diam. 5. Membiarkan lingkungan negatif tanpa batas. Brianna Wiest menjelaskan bahwa lingkungan kita adalah refleksi dari standar yang kita toleransi. Kalau kamu membiarkan dirimu terus-menerus dikelilingi oleh energi negatif, drama, atau orang yang meremehkanmu, itu bukan hanya kebiasaan toksik, itu bentuk sabotase yang halus tapi menyakitkan. 6. Overthinking sebagai kebiasaan harian. Kebiasaan ini sering disamarkan sebagai berpikir matang. Padahal overthinking tidak menghasilkan solusi, hanya menciptakan skenario yang belum tentu terjadi. Manson menyebut ini sebagai kebiasaan memikirkan masalah dari masalah, yang membuat kita selalu cemas bahkan saat semuanya baik-baik saja. 7. Tidak memberi waktu untuk jeda. Di tengah budaya produktivitas, kita diajarkan untuk terus bergerak. Tapi Wiest menulis bahwa healing needs space. Tanpa waktu jeda, kamu terus berada dalam mode survival. Akhirnya bukan hanya tubuhmu yang lelah, tapi juga jiwamu. Memberi waktu untuk diam bukan kemunduran, tapi perawatan. Kebiasaan buruk tidak selalu tampak jahat. Kadang ia datang sebagai kenyamanan, tapi berakhir menyakiti kita diam-diam. Membuangnya memang tidak mudah, tapi menyadarinya adalah langkah pertama untuk hidup yang lebih ringan, jujur, dan sehat secara emosional. Dari ketujuh kebiasaan toksik ini, mana yang paling diam-diam melelahkan buatmu? Ceritakan di komentar. Dan kalau video ini relate, bantu share supaya lebih banyak orang bisa berhenti menyakiti dirinya sendiri tanpa sadar.